dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan atau menjelaskan tentang tugas UTS dari mata kuliah pengantar hukum bisnis yang diampu oleh dosen Ramadhani Alpin Habibi MH. Sebelum memahami lebih jauh tentang hukum bisnis, saya mencoba bertanya kepada beberapa orang mengenai pandangan mereka tentang ekonomi dan bisnis. Halo kakak, boleh perkenalkan dirinya? Boleh. Apa namanya? Sama Dari prodi apa? ekonomi syariah. Kakak kan nih dari ekonomi syariah. Boleh dong sharing-sharing sedikit mengenai apa itu sih ekonomi? Boleh. Ekonomi itu ialah ekonomi ya studi tentang bagaimana cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan barang atau jasa. Ya, makasih kak. Ya, boleh kita sebentar. Siapa nama kakak? Dari prodi apa kak? Nah, kakak kan dari Fakultas PB, bisa dong sharing-sharing sedikit apa itu yang kakak ketahui tentang bisnis. Yang mendorong kehidupan untuk memasak, menjual kembali untuk memperoleh keuntungan yang efektif dan efisien. Baik, terima kasih kakak. Dari hasil wawancara tadi, saya melihat bahwa setiap orang memiliki pandangan berbeda tentang ekonomi dan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya soal uang, tetapi juga soal tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya secara adil dan teratur. Disinilah hukum berperan untuk mengatur hubungan dalam dunia bisnis. Halo guys, jadi saya akan memaparkan 7 materi tentang pelajaran pengantar hukum bisnis. Yang mana satu pertemuan itu oleh dosen pengampu langsung dan 6 pertemuan itu kelompok. Yang mana di awal perkuliahan, kami diperkenalkan pada konsep dasar hukum bisnis, bahwa setiap usaha atau kegiatan ekonomi sekecil apapun memiliki konsekuensi hukum. Hukum bisnis adalah aturan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Contohnya ketika seseorang membuka usaha kuliner, ia harus mematuhi peraturan tentang kebersihan, izin usaha, hak konsumen. Apabila dia tidak mematuhi itu, bisa saja izin usaha tersebut bisa ditutup karena melanggar ketentuan hukum. Sekian. Kerangka umum hukum bisnis. Bagian ini memperkenalkan konsep dasar tentang apa itu hukum, apa itu bisnis, dan apa itu ekonomi. Hukum memberikan pedoman agar kegiatan ekonomi berjalan tertib, sedangkan ekonomi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks bisnis, hukum bertugas menjaga agar setiap interaksi antara penjual, pembeli, dan pihak ketiga tidak menimbulkan kerugian. Contohnya, ketika perusahaan memproduksi barang yang berpotensi membahayakan konsumen tanpa mencantumkan peringatan, hal ini melanggar prinsip tanggung jawab hukum dalam bisnis. Saya belajar bahwa hukum bisnis juga mengatur siapa saja yang disebut subjek hukum dalam kegiatan usaha, baik individu maupun badan usaha, seperti CIPI, PT, dan koperasi. Hal ini penting karena setiap bentuk badan hukum memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda. Hukum perjanjian atau kontrak. Perjanjian adalah dasar utama hubungan bisnis. Setiap transaksi ekonomi, dari yang kecil sampai yang besar, berawal dari perjanjian. Dalam Cooper pasal 1320 disebutkan 4 syarat sahnya perjanjian. Apa saja? Yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Contohnya,
Ketika dua pihak sepakat melakukan kerjasama usaha namun tidak mencantumkan kesepakatan secara tertulis, maka jika terjadi sengketa di kemudian hari, sulit bagi pengadilan menentukan siapa yang benar. Jadi, saya memahami bahwa hukum kontrak bukan hanya soal tanda tangan di atas kertas, tetapi tentang kejujuran, niat baik, dan kepastian hukum. Perjanjian yang dibuat dengan itikat buruk, seperti menyembunyikan informasi penting, bisa dibatalkan oleh hukum. Hal ini menegaskan bahwa hukum bisnis bertujuan menjaga kepercayaan antar manusia dalam dunia bisnis. Hukum perizinan. Perizinan adalah aspek yang menjamin legalitas sebuah usaha. Pemerintah melalui berbagai lembaga mewajibkan pelaku usaha memiliki izin usaha, izin lokasi, dan izin lingkungan sebelum menjalankan kegiatan bisnis. Contohnya, ketika seseorang membuka pabrik tanpa izin di lingkungan, maka aktivitas tersebut dapat mengganggu masyarakat sekitar, menimbulkan pencemaran, dan akhirnya dapat ditutup oleh pemerintah daerah. Saya memahami bahwa perizinan bukan sekedar formalitas, tetapi mekanisme untuk melindungi kepentingan umum. Dengan adanya izin, pemerintah bisa memantau agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pihak lain. Perizinan juga menunjukkan adanya tanggung jawab sosial dalam bisnis. Hukum investasi. Hukum investasi membahas aturan mengenai penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya agar kegiatan investasi dilakukan secara adil, transparan, dan membawa manfaat bagi negara serta masyarakat. Contohnya, ketika investor asing menanamkan modal di Indonesia, mereka harus mematuhi peraturan BKPM dan tidak boleh mengambil keuntungan sepihak tanpa memperhatikan tenaga kerja lokal atau kelestarian lingkungan. Saya belajar bahwa hukum investasi tidak hanya melindungi investor, tetapi juga menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Dengan adanya aturan hukum, negara dapat memastikan bahwa investasi benar-benar mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Objek dalam transaksi bisnis. Objek bisnis bisa berupa barang, jasa, maupun hak. Bahkan di era digital, aset virtual seperti karya desain, data, juga menjadi objek hukum. Contohnya, ketika seseorang menjual akun media sosial atau menjual template desain digital, maka transaksi tersebut memiliki konsekuensi hukum atas kepemilikan dan hak penggunaannya. Saya menyadari pentingnya memahami objek hukum agar tidak terjadi penipuan dan pelanggaran hak dalam transaksi. Objek yang diperjualbelikan harus jelas bentuk dan status kepemilikannya, supaya tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI. Bagian ini sangat menarik bagi saya karena HKI mencakup hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, dan rahasia dagang. Saya belajar bahwa ide, karya, dan inovasi manusia juga dilindungi oleh hukum. Contohnya, ketika seseorang membuat logo usaha, nama produk, atau aplikasi digital, maka hasil kreasinya dilindungi oleh hak cipta. Jika orang lain meniru tanpa izin, bisa dikenai sanksi hukum. Materi ini membuat saya sadar bahwa kreativitas memiliki nilai ekonomi tinggi. Hukum hadir untuk melindungi hasil karya agar orang lain tidak mudah mengambil keuntungan dari kerja keras orang lain. Setelah mempelajari seluruh materi, saya menyadari bahwa hukum bisnis adalah jantung dari keteraturan ekonomi. Tanpa hukum, dunia bisnis bisa penuh dengan orang-orang yang
penyimpangan, atau kecurangan. Saya juga menyadari bahwa hukum bisnis tidak hanya mengatur hubungan antara ekonomi, tapi juga menanamkan nilai moral seperti amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Contohnya, dalam kasus keterlambatan pembayaran antar perusahaan, penyelesaian tidak hanya bergantung pada isi kontak, tetapi juga pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling menghormati perjanjian. Bagian yang paling berkesan bagi saya adalah pembahasan tentang HKI dan hukum perjanjian, karena keduanya mengajarkan tentang kejujuran dan penghargaan terhadap karya orang lain. Saya merasa hukum bisnis bukan sekedar tentang teori-teori, tetapi benar-benar mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sekian, terima kasih. Dari seluruh rangkaian pembelajaran hukum pengantar bisnis, saya belajar bahwa hukum bukan hanya kumpulan pasal dan aturan, melainkan pedoman yang menuntun setiap langkah agar kegiatan ekonomi berjalan dengan adil dan bertanggung jawab. Saya juga menyadari bahwa bisnis yang baik tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga menegakkan kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Hukum memberikan perlindungan bagi semua pihak, pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah, agar tercipta keseimbangan dalam dunia bisnis. Melalui mata kuliah ini, saya belajar untuk menjadi pribadi yang bukan hanya memahami hukum secara teori, tapi juga menjalankan nilai dalam kehidupan, jujur, amanah, dan berintegritas. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Semoga ilmu yang kami peroleh menjadi bekal dalam membangun masa depan yang adil, Mungkin bermanfaat, segitu dan saja video penuh dari keberkahan. saya mengenai Learning Journal Pengantar Hukum Bisnis yang diampu oleh dosen Ramadhani Alpin Habibi. Apabila ada salah hilaf atau salah pengucapan, saya mohon maaf, karena manusia tempatnya kesalahan, karena di dunia ini tidak ada seseorang yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Apabila ingin berdiskusi lebih lanjut, mari kita diskusikan di kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa